Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah sebetulnya sosok dan idola kita? Siapakah sebetulnya panutan kita? Siapakah sebetulnya orang yang kita banggakan dan kita patuhi? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah habibana wa nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladannya kepada kita, akhlaknya kepada kita, dan juga budi pekertinya sudah tidak diragukan lagi. Uswahnya menjadi contoh teladan kita semua. Hari ini kita akan mengambil tentang bagaimana baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara hidup sehat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kemugaran. Detail yang disematkan kepada baginda Nabi, baginda Nabi bukan hanya seorang yang menjadi panutan saja. Beliau adalah panglima yang secara otomatis kebugaran, kesehatan sudah pasti terjaga. Maka di dalam suatu kitab mengenai Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, bagaimana tata cara baginda Nabi menjaga kesehatannya, menjaga aktivitasnya, pola hidup. Kalau kita ingin kurikulum tentang kesehatan kita, kita contoh akhlaknya, perilaku perbuatan baginda Nabi. Karena beliau dibimbing oleh wahyu, beliau dibimbing oleh Quran. Maka tidak ragu lagi ketika baginda Nabi adalah memiliki akhlakul Quran. Dari Quran, baginda Nabi menyampaikan sesungguhnya pola hidup kesehatannya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwa Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai obat. Kesehatan baginda Nabi yang selalu dimaksum, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dekat dengan Quran, karena berinteraksi dengan Quran, karena bersinggungan dengan Quran. Dalam Quran Allah menjabarkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tidak Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai penyembuh. Ketika kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan kita. Fa idza maridtu wa huwa yashfi. Ketika kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Maka hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, di antara kita sahabat-sahabat, saudara kita, atau kita sendiri yang sedang sakit, yang memiliki penyakit, maka segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dekat dengan Quran sebagai syifa kita. Amin Allah rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pintu kesehatan yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam Quran. Maka satu tokoh orang barat menyebut bahwa dokter dari segala penyakit menobatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka baginda Nabi disematkan
sebagai idola, sekaligus sebagai dokter. Dalam arti dari sisi kesehatan, pola yang dijaga oleh baginda Nabi penuh dengan hikmah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini ketika kita ingin sehat, hari ini kita ingin mendapatkan kesembuhan, hari ini kita ingin mendapatkan ketenangan, kenyamanan, maka dekati Quran, baca Quran, hiasi setiap kegiatan-kegiatan kita dengan Al-Quran, dan insya Allah Quran ini memiliki jaminan kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa, sebagai penyembuh. Banyak keajaiban-keajaiban dari kita interaksi dengan Quran. Tidak dapat kita pungkiri, banyak kisah, banyak cerita. Kalau secara nalar, siapa yang memberi makan Ashabul Kahfi selama ratusan tahun, yang terkurung di dalam goa, yang tertidur di dalam goa? Siapa yang memberikan Maryam dari sisi kesehatannya, yang menjaga kesehatannya sehingga dia bisa makan? Kalau bukan atas anugerah Allah melalui syifanya Al-Quran. Subhanallah. Maka yuk kembali untuk kita selalu mempelajari Quran, selalu dekat dengan Quran, jadikan Quran sebagai syifanya kita, penyembuhnya kita. Karena ketika orang-orang yang beriman dibacakan asma-asma Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kalam Allah, ayat suci Al-Quran, maka akan bergetar hatinya, tersentuh hati dan jiwanya, dan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini menguatkan diri kita untuk terus menjadikan Quran sebagai syifa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Quran sebagai penyembuh untuk setiap sakitnya kita, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.